Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Mimi Kinan. Kita mau buat cake jadul atau biasa disebut bolu mentega, ada juga yang disebut marmer cake. Nah, kali ini kita ada yang beda. Kita mau buat dari 2 telur dan kita akan panggang menggunakan wajan. Jadi buat kamu yang nggak punya oven, kamu bisa pakai salah satu tips ini. Tetap bisa makan bolu dengan menggunakan wajan saja. Nah, kita lihat yuk gimana sih videonya. Nah, ini penampakan wajan yang saya gunakan. Jadi saya sengaja pilih wajan yang dalam banget, jadi lebih melengkung kayak gitu. Dia dalam, jadi dia bisa menampung cetakan. Oke, kita mulai dengan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya ada 8 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 120 gram. Kemudian 100 gram gula pasir atau setara dengan 5 sendok makan. Lalu pakai SP setengah sendok teh. Saya juga pakai baking powder 1/4 sendok teh. Kemudian vanili sedikit aja 1/4 sendok teh. SKM 3 sendok makan atau 1 saset ya, 1 saset kecil itu. Kemudian telur 2 butir. Dan saya pakai coklat bubuk, itu saya cairkan dulu dengan air sedikit, jadi dia kayak jadi pasta. Itu coklat bubuknya 1 sendok teh. Kemudian mentega itu 4 sendok makan dicairkan. Oke, kita mulai prosesnya. 2 butir telur kita kocok dengan gula pasir sampai dia mengembang, berjejak dan kental putih gitu ya. Nah, di sini kalian juga bisa boleh masukin garam sedikit seujung sendok kalau ingin agar rasanya lebih seimbang ya. Ini saya masukin vanili. Nah, kita kocok dulu sampai gulanya agak larut. Jadi kita kocok dengan kecepatan yang rendah saja sebentar. Kalau gulanya udah lumayan larut, baru kita masukin SP-nya. Nah, kenapa nggak dari awal saya masukin? Karena kalau dari awal dimasukin itu nanti gulanya nggak larut ya. SP itu cepat sekali membuat adonan mengembang, langsung kental, langsung naik kayak gitu. Jadi lebih baik kita kita hancurkan, larutkan gulanya dulu, baru kita tambahin SP dan kita mixer lagi dengan kecepatan yang tinggi. Tuh. Nah, habis saya masukin SP kan langsung begitu ya, langsung cepet banget, langsung mengembang dia. Nah, kalau kita langsung masukin dari awal itu biasanya nanti adonannya kelihatan loh, gulanya belum mencair, jadi agak nggak halus teksturnya. Oke, kita mixer dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini kalau kalian nggak punya mentega, tadi mentega cair, kalian bisa ganti dengan butter. Itu jadi lebih enak lagi kalau pakai butter, ataupun kalau ingin lebih moist, kalian bisa ganti 1 sendok dengan dengan minyak makan ya, dengan minyak goreng. Oke, udah cukup. Sekarang kita matikan mixernya, adonannya udah kental. Kita matikan mixer dan kita masukkan tepung terigunya. Tuh adonannya ya, udah putih kental. Kita masukin terigunya. Nah, jangan lupa tepung terigunya kita ayak dulu ya, jadi dia nggak menggerindil nantinya. Takutnya nanti terigunya itu menggerindil, malah jadi ada sisa nanti pas di adonan, nggak rata dianya. Oke, masukin juga baking powdernya, diayak juga karena baking powder biasanya suka menggumpal. Oke, ayak. Kemudian langsung kita aduk balik. Pelan saja ya aduk baliknya ya. Aduk balik sampai rata. Oke. Nah, terus diaduk. Aduk balik. Di sini saya menggunakan terigu protein rendah ya atau sedang. Saya pernah coba pakai terigu
protein tinggi emang tetap jadi ya, tapi ngembangnya itu nggak maksimal dan dia memang jadinya teksturnya agak lebih padat. Oke, kita masukkan SKM 3 sendok makan. SKM nya ini bisa juga kalian ganti santan kalau kalian lebih suka santan. 3 sendok makan atau 1 saset kecil ya, kan ada tuh yang sasetan, bisa pakai sasetan. Oke, aduk lagi, ratakan. Nah, kalau kalian nggak mau pakai SKM, kalian juga bisa pakai susu bubuk. Tuh, aduk balik. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan menteganya. Seperti saya bilang tadi, kalau kalian punya butter, kalian bisa pakai butter. Kalau pakai butter nggak perlu dicairin lagi ya, karena butter itu udah lembut sekali, tinggal dikocok dikit, udah bisa langsung dimasukin. Tapi kalau mentega itu mesti kita cairin dulu. Nah, kalau kalian pengen cake-nya lebih moist, lebih lembab gitu, jadi kalian bisa pakai 3 sendok makan mentega dan 1 sendok makan minyak sayur. Nah, di sini saya pakai mentega ya, jadi saya pakai mentega 4 sendok makan. Oke, udah tercampur rata. Sekarang kita masukin ke dalam cetakan nanti ya. Oh ya, sebelumnya saya buat dulu adonan untuk tengahnya, coklatnya. Masukin 3 sendok, sesuai selera kalian ya, 3 sampai 5 sendok gitu. Kemudian campurkan dengan coklat. Kalian bisa pakai coklat bubuk yang dicairkan atau coklat batangan. Kalian bisa juga jadi gunakan coklat blok, tapi dicairin dulu, kemudian dicampur sedikit minyak, baru dicampurkan dengan adonan. Atau bisa juga coklat pasta. Kalau coklat pasta bisa langsung dicampurkan dengan adonan. Oke, sekarang tuang sebagian adonan putih ke dalam loyang sampai keliling. Nah, setelah itu tinggal kita tambahin lagi di tengahnya dengan coklat adonan yang sudah kita beri coklat tadi. Ratain dulu ya adonan putihnya, masukin, baru adonan coklatnya. Nah, jadi ini gunanya nanti biar biar kombinasi warnanya itu keluar ya. Jadi kayak percampuran antara coklat dan putihnya itu cantik banget nanti. Oke, masukin, ratain. Oh, jadi kita bisa bagi 2 juga untuk adonan coklatnya. Kita taruh di bagian tengah dengan di bagian atas. Jadi putih, coklat, kemudian kita lanjutkan lagi lapisi dengan bagian putih, dan terakhir baru lapisan coklat. Nah, ini kita tutup lagi dengan bagian adonan putih ya. Jadi adonannya semuanya kita bagi 2. Adonan yang putih kita bagi 2 dan adonan yang coklat juga kita bagi 2. Oke, masukin, ratain. Nah, sekarang kita ambil sumpit atau tusuk sate, terserah ya pokoknya. Nah, kita putar-putar di dalam loyang, putar-putar begitu tuh. Nah, kita putar-putar sampai dia membentuk sebuah pola. Nah, putarnya ini ya asal aja sih, nggak perlu diukur banget. Nah, kira-kira aja gitu. Nah, kita bisa putar 2 kali putaran atau 3 kali putaran. Oke, sekarang tinggal kita panggang. Nah, kita balik tunggu kompornya, kemudian taruh wajannya, dan di dalam wajan kita lapisin lagi. Terserah kalian bisa pakai apa aja, bisa pakai untuk kukusan kayak ini tuh, untuk pelapis bawahnya. Jadi cetakannya bisa pas ya, diletakin di tengah. Bisa pas diletakin tengah, dan itu juga fungsinya untuk agar nanti panasnya merata. Nah, oke, udah siap. Sekarang kita panggang. Masukin adonannya dan tutup. Jangan lupa ya, harus ditutup.
jadi dia matangnya merata nanti. Nah, kita panggang itu kira-kira kurang lebih 30-40 menit tergantung. Nah, ini udah matang. Jadi panggangnya tadi dengan api kecil aja. Tuh udah matang. Bolunya jadinya besar banget ya, padahal cuma 2 telur dan hasilnya lembut sekali. Nah, pas banget nih kalau untuk keluarga kecil dengan porsi segini. Ini juga bisa dijadikan ide jualan. Oke. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe kita dan ikutin terus channel ini ya.